rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqamahan untuk senantiasa beribadah kepadanya. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Setiap malam Kamis kita lanjutkan mudzakarah kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, khususnya di juz amma, di surah-surah pendek juz terakhir Al-Qur'an, yang pada malam hari ini Subhanahu wa taala surah Al-A'la. Surah Al-A'la dianjurkan kepada kita untuk membacanya terutama pada salat witir. Salat witir rakaat pertama surah Al-A'la, rakaat kedua surah Al-Kafirun, rakaat ketiga baru qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga seperti yang kita singgung pada pertemuan yang lalu, bahwa pada salat Jumat kita dianjurkan juga rakaat pertama untuk membaca surah Al-A'la, pada rakaat kedua surah Al-Ghasyiyah. Sebagai tabarruk, mengambil barokah, mari kita sama-sama membaca surah Al-A'la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atir dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim.
Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih fi'il amr, fa'ala yufa'ilu fa'il, sabbaha yusabbihu sabbih. Qul subhana rabbiyal a'la. Jadi makna daripada sabbih, sucikanlah isma rabbik, nama Tuhanmu, al-a'la, yang maha tinggi. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Maksudnya yang pertama, qul subhana rabbiyal a'la. Bacalah, katakan subhana rabbiyal a'la. Artinya apa? Kita disuruh bertasbih, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Tasbih ini kalimat yang sangat ringan di lisan, tapi sangat berat di timbangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimatani thaqilatani fil mizan habibatani indar rahman subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat kata Nabi yang sangat gampang, sangat ringan diucapkan, gampang ya, tetapi kalau ditimbang pahalanya sangat besar, berat timbangan tuh ya, dan sangat dicintai di sisi Allah yang Maha Rahman. Mana dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti disebutkan oleh Ibnu Abbas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qara'a sabbih isma rabbikal a'la faqala subhana rabbiyal a'la. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sabbihisma rabbikal a'la. Ketika beliau baca ayat ini, itu kan firman Allah. Firman Allah ini menyuruh membaca tasbih, langsung Nabi baca tasbih. Subhana rabbiyal a'la. Itu memang kesunahan apabila kita membaca Al-Quran ya, isinya doa, kita dianjurkan baca doa. Kalau isinya menyuruh kita istighfar, kita baca istighfar. Kalau isinya tentang siksa neraka, kita doa agar dijauhkan dari api neraka. Kalau isinya menyuruh baca tasbih, kita baca tasbih. Kalau isinya nyuruh sujud tilawah, kita sujud. Baru langsung mengamalkan Al-Quran. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, apabila baca ini, beliau membaca subhana rabbiyal a'la. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dan juga diriwayatkan oleh Abi Daud, ini dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alu
jadikanlah oleh kalian liruku'ikum, apa itu? Waktu ruku. Apa yang kita jadikan? Yaitu seperti dikatakan oleh Uqbah bin Amr, qala lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ij'aluha biruku'ikum. Al-Waqiah ayat 74. Fasabbih bismi rabbikal azim. Jadikan bacaan itu dalam ruku kalian, kata Nabi. Subhana rabbiyal azim. Walamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la qala ij'aluha fi sujudikum. Tatkala turun ayat ini, Al-A'la ayat 1, jadikan dia dalam bacaan sujud kalian. Jadi waktu kita ruku baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Waktu kita sujud baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini makna yang pertama, menyuruh kita bertasbih, ya. Wasabbih bil asyi wal ibkar, ya. Kita memang disuruh bertasbih sore, siang, ya. Malam, siang, pagi, sore, berbanyak tasbih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tasbih seluruh makhluk, baik yang berakal maupun yang tidak berakal, semua makhluk termasuk hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan batu, apa saja asal makhluk Allah Subhanahu wa taala, semuanya bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu pakai mudhari. Mudhari itu artinya sedang dan akan datang. Saat ini dan seterusnya bertasbih. Siapa? Ma, bukan man. Ada juga si ayatnya man. Ma fis sama, segala apa yang ada di langit, wa ma fil ard, dan segala apa yang ada di bumi. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, binatang-binatang itu sesungguhnya bertasbih kepada Allah, cuma kita kan tidak mendengarnya seperti bacaan tasbih yang kita pahami, tentu dengan bahasa dia. Tapi Allah tentu paham bahasa binatang. Bahkan diteliti itu, ya, oleh para orientalis yang akhirnya ada juga yang masuk Islam. Itu ada suara di tumbuh-tumbuhan. Ini kode ada suara, dia peneliti tumbuh-tumbuhan itu. Kok ada suara? Suara apa ini? Tak tahu dia. Direkam pakai alat yang canggih itu, direkam. Itu di Jerman itu, kata Prof. Dadang Kahmat ketika kami di Bandung dulu itu. Itu ada khusus laboratorium Al-Quran. Setiap ayat itu diteliti secara ilmiah, ya. Apa ini kandungannya? Jadi ketika itu kalau kita kan cuma ditahfiz, ya, ditafsir. Kalau mereka langsung teliti, ternyata tumbuh-tumbuhan itu mengeluarkan suara. Tapi mereka bingung suara apa ini. Lalu ditanyalah sama profesor yang Islam. Dia mengatakan kalau kami tak perlu heran. Dulu sejak 14 abad yang lalu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Dia itu tumbuhan itu sedang membaca tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk Islam. Banyak sekali para orientalis yang masuk Islam karena menemukan kemujizatan Al-Quranul Karim dalam penelitian mereka. Artinya jamaah yang dirahmati Allah, kalau batu saja
rumput saja selalu bertasbih. Masa kita yang diberikan hati, yang diberikan akal, yang diberikan pikiran ini lupa dan lalai bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka hendaklah kita banyak-banyak membaca tasbih. Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mengajarkan kepada kita untuk mengamalkan membaca tasbih minimal 100 kali sehari semalam, ya. Kalau bisa waktu maghrib, antara maghrib dan isya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Karena dalam surah Al-Ghafir itu malaikat penjaga arsy itu selesai membaca tasbih mereka beristighfar mohon ampun kepada Allah untuk orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang saleh. Maka kita disuruh ngamalkan minimal lah 100 kali. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Boleh sekarang diamalkan, tapi kalau saya mimpin tak jadi ngajinya. Ya baca masing-masing, kecil suaranya, ya nanti atau nanti mau tidur baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Boleh sama-sama? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Kalau kita rajin amalkan ini, nggak perlu kita kuliah. Kalau ngamalkan ini, ngaji malam ini hafal lah kita, ya kan? Amalkan. Padahal perasaan kita ibadah, puasa sunnahnya jarang, baca Qur'annya jarang khatam. Begitu di akhirat, kok banyak kali pahalanya. Dari pahala apa ini? Dia lupa dulu tuh sering baca tasbih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, redaksi ayat ini luar biasa. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Allah itu maha tinggi. Kalaupun kita belajar tentang asma Allah atau sifat-sifat Allah, seperti Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar, harus kita sucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dianggap, jangan diyakini, jangan diduga pendengaran Allah sama dengan pendengaran kita, pengetahuan Allah sama dengan pengetahuan kita. Allah maha mendengar, kita juga mendengar. Laisa kamitslihi syai'un. Tak sama pendengaran Allah dengan pendengaran kita. Kalau pendengaran kita, ya, kalau mati mic nggak nyampe suara. Ya, suara nyampe pak, di luar tembok nggak nyampe. Walaupun pakai mic, kalau suaranya terlalu eho, gaung, kadang nggak jelas. Pendengaran Allah, jangankan yang keluar dari mulut, yang terbersit dalam hati Allah udah tahu, yang belum diungkap oleh hati pun. Jadi bagaimana? Nggak usah dibayangkan, ya. Karena kita hanya mengenal Allah sebatas ilmu dan akal kita.
Maka kita mensucikan Allah bahwa walaupun saya mengatakan Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Tinggi, tetapi dalam persangkaan saya itu belum cukup untuk menunjukkan kemuliaan, kebesaran dan ketinggian Allah. Ini kalau diungkap oleh Profesor Quraisy Shihab, gambarannya itu seperti ini. Ini ada anak TK dikasih tahu, atau anak baru SD lah, baru kelas 1, 2 SD, udah tahu namanya profesor. Tahu profesor? Kok tahu? Apa itu? Pokoknya orang yang paling hebat ilmunya. Dia tahu begitu. Tetapi tahukah enggak dia bagaimana kehebatan profesor itu? Anaknya mana tahu dia? Yang dia tahu Allah itu hebat. Seberapa hebatnya, seperti apa hebatnya, tahu enggak dia? Enggak tahu. Padahal profesor sehebat apapun tetap ilmunya terbatas. Kita ingin mengetahui kehebatan Allah, ilmunya Allah, ketinggian Allah, kebesaran Allah. Kita terbatas, Allah tidak terbatas. Maka pengetahuan kita sebatas ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena itu kita mensucikan Allah dari sifat-sifat. Kalau di sini disebutkan sifat-sifat orang yang ilhan, al-muhillun. Muhillun itu yang melenceng dari kebenaran. Jadi praduga, dugaan kita Allah itu seperti ini, itu nggak bisa. Karena apa? Akal kita sangat terbatas untuk mengenal Allah dengan sejatinya yang sangat tidak terbatas. Maka atas pengetahuan kita yang terbatas ini, kita mensucikan Allah bahwa Allah tidak sebatas yang kita paham itu, tapi jauh lebih dari itu. Jadi kalau kita meyakini Allah Maha Kuasa, jauh dari yang kita sangka. Allah Maha Mendengar, jauh dari yang kita sangka karena terbatas. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini menunjukkan betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling utama dalam akidah kita adalah tidak boleh tajassum, mujassimah, menyamakan, menyerupakan, memfisikkan, memvisualisasikan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, yadullah fauqa aidihim. Ada ayat itu. Wajib kita yakini, tapi jangan dibayangkan macam tangan Allah bisa dicep. Oh, tak. Tidak. Bagi terhadap ayat yang seperti ini, yang kalau kita maknai akal kita tidak menjangkau, enggak diyakini ini ayat, diyakini tak mungkin seperti itu, maka ada satu pendekatan yang dipakai oleh ulama selain tafsir, yaitu takwil. Yadullah fauqa aidihim artinya kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Karena sama dengan bahasa kita, tangan, yadun itu banyak artinya. Angkat tangan nyerah, turun tangan ikut campur langsung, panjang tangan suka ngambil atau suka memberi, ringan tangan suka membantu, buah tangan oleh-oleh. Jadi tangan saja. Maka kata tangan Allah maksudnya adalah kekuasaan Allah. Untuk apa? Kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala agar tidak sampai serupa, mirip, apalagi sama dengan makhluk apapun. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah kalau kita menjumpai ayat atau hadis yang menurut akal kita, ilmu akal ini tidak mungkin, tetapi secara nakli ini sahih, atau kalau Al-Qur'an memang tidak bisa diragukan, maka itu ditaruh. Ini ayat yang pertama, maknanya adalah kita membaca tasbih, dan yang kedua kita harus mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Sabbihisma rabbika, sucikanlah nama Tuhanmu. Karena itu nama Tuhan itu kita harus sucikan secara letterlek ini.
Maka jangan kita membaca kalimat-kalimat thayyibah, nama Allah, jangan istighfar, jangan tasbih, jangan zikir di kamar mandi. Ya, nama-nama yang mulia tak boleh mentang-mentang rajin menghafal, baca surat Al-A'la di kamar mandi. Azan di kamar mandi tak boleh. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, alladzi, yang dia Allah subhanahu wa ta'ala itu khalaqa, telah menciptakan. Khalaqa ini fi'il muta'addi, fi'il yang butuh maf'ul. Allah menciptakan, mesti ada yang diciptakan. Alladzi khalaqas samawati wal arda, yang menciptakan langit dan bumi. Tapi di sini kok nggak ada maf'ulnya. Kalau tidak ada maf'ulnya, maka berlaku am, umum. Semua yang nampak itu ciptaan Allah, semua yang terdengar itu ciptaan Allah. Allah ingatkan kepada kita, nggak perlu disebut apa yang diciptakan itu, karena semua yang kamu tengok itu ciptaan Allah. Maka itu kata ulama tasawuf, seringkali kita itu sebagai hamba Allah ingat pada maf'ul, lupa pada fa'il. Ini tanggal 6 ya, tanggal muda bagi pegawai. Pergi ke ATM, yang diingat duit, lupa kepada yang memberi rezeki. Dia tengok orang kaya, dia tengok pejabat, dia kagum, padahal itu maf'ul. Semua yang kamu tengok, semua yang kamu lihat, semua yang kamu dengar, semuanya adalah maf'ul, ciptaan Allah, dikendalikan oleh Allah. Maka setiap kamu melihat itu, hendaklah kamu ingat kepada fa'ilnya Allah. Tapi jangan kebablasan, setiap yang ditengok Allah yang disebut. Awalnya mungkin seperti itu, setiap dia nengok benda dia ingat Allah. Tapi lama-lama dia asyik, kalau tasbih dia asyik, setiap yang tengok dia tunjuk, dia sebut Allah. Bukan dia mengatakan benda itu Allah. Tapi kalau ini disebut di masyarakat umum macam Al-Hallaj, ya kena. Tapi hakikatnya setiap kita melihat sesuatu berarti ada yang menciptakan itu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqa, yang menciptakan segala sesuatu, fasawwa, lalu dia menyempurnakan ciptaannya. Masya Allah, Allah maha kuasa, Allah maha sempurna, ciptaannya sangat sempurna. Dulu ya, orang-orang Quraisy itu ngeledek ya, ketika turun surah Al-Ankabut. Al-Ankabut, apa itu Al-Ankabut? Laba-laba. Emang nggak ada yang lain ya? Laba-laba itu rumahnya rapuh ya. Kok itu ngeledek? Ya, sepele kali. Ini katanya kitab suci, tapi kok yang gini dibahas? Lalu Allah turunkan ayat, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Ketika dia ngeledek orang-orang kafir itu, kata Allah, innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, la yastahi, tak malu, tak segan, tak gengsi, ayyab riba masalan, membuat perumpamaan, ma ba'udatan, seperti apa? Ba'udah, nyamuk. Jangankan laba-laba lebih besar, nyamuk Allah tak gengsi, Allah tak malu, Allah tak segan membuat perumpamaan dengan nyamuk. Ma fauqa, bahkan yang lebih kecil dari nyamuk pun Allah itu tak malu membuat perumpamaan. Karena faktanya sampai hari ini belum ada orang yang bisa menciptakan nyamuk persis seperti ciptaan Allah. Jangankan nyamuk, yang lebih kecil dari nyamuk, corona paling ditakuti oleh umat manusia di dunia. Enggak nampak corona itu, tapi Allah yang ciptakan. Itu aja kita sudah kelimpungan dibikin. Untung aja katanya sekarang level 2, entah diperpanjang, kita tahu cerita ini corona. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang lebih kecil dari nyamuk pun Allah tak gengsi. Karena faktanya jangankan membuatnya, mencari apanya, katanya vaksinnya aja susah kita ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan ini kepada kita bahwa betapa sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang-orang yang berakal meneliti semua ciptaan Allah, dia tidak akan pernah meremehkan, apalagi sampai mengejek. Dia akan selalu berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua yang diciptakan oleh Allah ini tidak ada yang sia-sia. Allah ciptakan nyamuk biar kita bisa bangun tahajud digigit nyamuk. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ciptaan Allah, nggak usah jauh-jauh, saya teringat selalu diingatkan berulang Abdul Majid Allah yarham, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada apa yang ada dalam dirimu sendiri, afala tubsirun, mengapa kamu tak tengok, mengapa kamu tak perhatikan, mengapa kamu tidak renungkan dan teliti. Coba kita lihat badan kita ini, dari mulai ujung kuku sampai ujung rambut. Kita mulai dari rambut. Rambut kita panjang. Rambut apa yang panjang? Rambut kepala. Iya. Maka bisa cantik kalau perempuan bukan disuruh rambut. Coba kalau rambut yang di bawah panjang, masa gimana itu? Coba kalau alis kita yang terus panjang, ya, atau bulu hidung kita yang manjang, gimana? Tapi Allah nggak panjangkan gitu loh, ya. Jenggot Allah panjangkan, panjang. Masih ganteng panjangkan jenggot. Tapi kalau alisnya sudah kepanjangan begitu, bingung nengoknya. Tapi Allah nggak panjangkan, padahal sama perasaan. Dari mana itu uratnya itu, ya, luar biasa. Itu rambut, ya. Yang agak lebih ini dari rambut, kuku. Kuku ada orang sampai semeter, ya. Tapi kuku kan dianggap benda mati, nggak ada darah. Sama dengan gigi. Tapi syukurnya gigi nggak macam kuku. Coba kalau gigi kita macam kuku, waduh, hai Allah, gimana ya? Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala, sempurna ciptaannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk wajah kita, perasaan semua sama, hidung sama-sama ada bawah, lubangnya dua, tapi kok bisa kenal, bisa beda gitu loh. Kenal semua. Itulah sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu, ya, yang pernah diremehkan oleh orang-orang kota, bukan kota Tanjung Pinang, ya, kota sana, tangan. Ada apa dengan tangan? Sidik jari. Iya, maka kalau di Harun Yahya itu dicari itu tentang ayat-ayat tentang sidik jari. Jari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala luar biasa.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau makan itu selalu pakai tangan langsung, nggak pakai sendok, nggak pakai garpu. Karena di dalam jari kita ini ada enzim yang mempercepat pembusukan makanan. Kalau nggak percaya, ada kuah, masukkan tangan, nggak nyungkul sampai besok, basi dia. Tapi kalau masukkan sendok, masukkan garpu, wah, makin bagus dia. Itu artinya sebelum makanan dimasukkan ke perut, dipegang oleh tangan, jadi perut itu tak capek menggilingnya. Karena sudah ada enzim zat yang cepat pembusukan itu. Luar biasa ciptaan Allah. Cuma kita aja yang gengsi. Ini orang kampung ini pakai tangan. Dia belum tahu rahasia di balik tangan itu. Yang kedua, tangan itu kenapa harus pakai tangan makan? Ini temperatur. Ya, kalau tangan nggak mampu memegang karena panasnya, misalnya apa itu, jagung, singkong, ubi, jangan dipaksa masuk. Payah di perut kita ini, tangan aja nggak kuat. Jadi ini jadi apa? Termometer. Termometer kalau udah bisa dipegang bisa masuk. Yang nggak bisa dipegang tahan. Dan jangan ditiup, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, itu makanya luar biasa kalau kita kaji. Ini luar biasa sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mudah-mudahan mulai sekarang setiap kita melihat ciptaan Allah, kita selalu ingat kepada Allah. Gimana cara ingatnya? Kalau kita heran, ya, kalau kita heran, yang kita herankan itu sesuatu yang positif, bahasa kita kagum, baca subhan apa, masya Allah, pintarnya anak itu. Jangan subhanallah. Kalau kita heran sesuatu yang negatif, jangan masya Allah, subhanallah, maha suci Allah, tak pantas. Ya, Allah itu disifatkan kepada yang negatif-negatif. Kadang-kadang kita tukar-tukar. Ya, bagus kah, negatif kah, masya Allah. Ma di sini kan alangkah sya Allah. Ya, alangkah indahnya sya Allah, ciptaan Allah. Ya, sya'a bimana ansya'a itu kan penciptaan. Ya, sya'a, kalau sya'a itu memang kehendak. Nah, ansya'a itu bisa menciptakan satu-satu akar dia. Maka kalau kita melihat ini kan makhluk Allah, ciptaan Allah, alangkah bagusnya. Jangan yang degil, alangkah bagusnya, degil. Nah, kalau yang positif, masya Allah. Kalau yang negatif, subhanallah. Tetap ingat Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, ini maksud firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan segala makhluk dan menyempurnakan penciptaannya. Walladzi qaddara fahada, dan yang menetapkan kadar, ukuran, qaddara, mengkadarkan, menetapkan kadar ukuran. Masing-masing ciptaan Allah udah ditetapkan, udah ditentukan kadarnya, udah ditentukan sesuai dengan, ya kalau kita sebut sekarang itu dengan sunatullah. Bisa dibayangkan, ya, ada ikan hidup di laut, dikasih sirip, napasnya pakai insang, tak asin. Allah sudah ada zat-zat yang dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada burung-burung elang, ada sampai burung itu, dia itu terbangnya itu dari negara ke negara. Kok bisa gitu? Coba kalau kita, oh jangankan ke negara terjatuh, kok bisa itu? Allah ciptakan. Ya, luar biasa. Kalau kita teliti satu-satu, masya Allah, ya, masya Allah.
Saya sering itu kadang-kadang senang nengok itu kalau ada itu alam-alam macam burung elang nangkap ikan, dari jauh langsung dapat. Kok bisa itu matanya itu enggak? Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat itu sesuatu yang sepele bagi kita mungkin. Itu di dalam film Ipin Upin. Ada yang ngejek. Ngejek apa? Cacing. Cacing diejek, dia nggak tahu ternyata dengan cacing itu tanah menjadi subur. Ya. Cacing itu dengan apa dia bernapas? Dengan kulitnya. Kenapa cacing itu sembunyi? Luar biasa. Semua ciptaan Allah sesuai dengan ditentukan kadarnya masing-masing. Dengan itu dia bertahan, dengan itu dia berkembang biak, dengan itu dia bermanfaat. Sama juga dengan kita. Masya Allah, luar biasa. Maka kalau ini kita yakini, kalau ada kita unik, jangan diledek. Allah sudah siap. Bahkan ada orang buta, bisu, tapi hafal Al-Quran. Allah berikan keunikan tersendiri. Ya, maka kalau ada anak-anak kita, anak autis atau anak apa gitu ya, maka di kampus Stein Sultan Abdurrahman itu disediakan tempat khusus, diberikan peluang bagi mereka untuk mengembangkan diri, bisa kuliah dan bisa jadi PNS, dan itu negara juga yang menjamin. Karena apa? Itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, udah ditentukan. Setiap makhluk ditentukan kadarnya, fahada, dan dikasih petunjuk. Saya pernah beberapa kali ke Sumbawa. Kalau orang sini terkenal ingatnya susu kuda liar. Bukan sekedar kuda, kerbau. Ya Allah, macam ayam dilepas dari kandangnya, mereka pergi pagi-pagi tuh ke ladang yang sangat luas, sore-sore pulang. Di sana mereka kumpul, tapi tahu dia mana anaknya, mana rumahnya, balik sendiri. Ya, lebah sampai kemana-mana dia mencari bunga, balik sendiri. Allah kasih petunjuk, apakah berbentuk ilham, kalau di kita berbentuk ilmu, kalau Nabi berbentuk wahyu. Ya. Kalau ada bilang dapat wahyu sekarang itu bohong itu. Tapi kalau ilham masih dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ayat untuk direnungkan, supaya kita mengenal kebesaran Allah dan kita mengenal merasa kelemahan, kekecilan, kekerdilan diri kita sendiri. Walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a, dan yang menumbuhkan mar'a, rumput-rumput di padang rumput. Akhraja asal katanya mengeluarkan, tapi di sini ambata, menumbuhkan. Ya, karena rumput itu keluar dia dari tanah. Tumbuh itu kan makhluk dari tanah kalau tumbuh-tumbuhan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Allah ingin menunjukkan bahwa kepada kita yang menumbuhkan tumbuhan itu Allah, bukan kita. Kita yang nanam cabai, kita yang nanam kangkung, kita yang nanam sawi, tapi yang menumbuhkan, yang membesarkan adalah Allah. Jangan sibuk berkebun tapi lupa sholat. Yang menumbuhkan tumbuhan itu Allah. Kita memang yang mancing ke laut, tetapi yang menciptakan, yang membesarkan ikan di laut, di kepri ini siapa? Allah. Jangan gara-gara ke laut tak pernah sholat, jamaah. Banyak kadang-kadang saya pernah ke suatu pulau, bukan di sini, satu pulau safari Ramadan, bingung siapa teman kita taraweh, tak ada bapak-bapaknya, ke laut semua. Dia lupa yang menciptakan, yang membesarkan, yang melunakkan, menaklukkan ikan-ikan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau petani jadi kaya jangan sombong, nelayan jadi kaya jangan sombong. Begitu juga lah kalau kita jadi pegawai ya. Apapun usaha kita, pada akhirnya sesungguhnya hakikatnya adalah yang membuat dia itu berhasil semata-mata atas kudrah dan iradah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang meyakini bahwa ketika dia memupuk sawinya, memupuk kangkungnya, memupuk kacangnya, dia yakin bahwa yang menyebabkan itu tumbuh dan besar itu adalah kekuatan pupuk, syirik. Yang pergi ke rumah sakit sebelah, rumah sakit provinsi, dikasih obat ini resep kata dokter, dia yakini obat itu yang membuat dia sembuh, syirik. Allah lah yang menyembuhkanku, tidak dibalik, Allah yang membuatku sakit. Pelet yang kita kasih kepada ikan itu sebagai asbab yang kita disuruh lakukan, tetapi yang membuat semua itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, habis waktu, kita hanya bisa baca 4 ayat. Makanya ayat ini disuruh kita baca setiap Jumat, setiap witir, karena perlu diulang-ulang, direnungkan, ya. Ini nggak cukup memang sekali ini kita ulang-ulang, tapi jangan ayat ini terus, nanti kita akan lanjutkan tapi ada ketersambungannya. Mudah-mudahan dengan banyak mengingat surah Al-A'la ini, merenungkan maknanya, betapa kita semakin takwa, semakin takut, semakin segan, semakin hormat, semakin takzim, semakin rindu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kekurangan, akhirul kalam, Allahumma fiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.